Pada kesempatan yang berbahagia ini di Sayyidul Ayam ini, Allah berikan kita nikmat sehat walafiat. Kita masih diberikan kesempatan hadir dalam rangka sholat subuh berjamaah dan diteruskan dengan menghadiri majelis ilmu. Berharap semoga apa yang sudah jadi niatan kita dan yang kita kerjakan semoga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai wujud syukur kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Semoga dengan wasilah perantara hamdalah dan kitanya bersolawat kepada Rasulullah, majlis yang kita hadiri ini semoga Allah selalu berkahi dan Allah ridhoi. Kita awali dengan umul kitab suratul Fatihah dengan wasilah Fatihah. Semoga Allah berikan kemudahan kita untuk menerima ilmu dan berharap insya Allah ilmu yang kita dapatkan ini bermanfaat buat kita dunia dan akhirat kita. Al-hadihi niyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan bulan lalu kita terputus sampai pembahasan tentang mereka yang apa yang mereka inginkan ketika sedang mendekati ajal dan kemudian apa yang mereka inginkan ketika sudah wafat. Maka pada saat ini kita teruskan insya Allah, yaitu mereka yang inginkan ketika sedang mendekati ajal atau ketika mereka telah wafat. Kalau di pertemuan sebelumnya kita bahas alhamdulillah tentang keinginan mereka yang sedang mendekati ajal dan sudah datang kematian dari hadis. Dan yang kita bahas di bulan lalu yaitu hadisnya Sahih Al-Bukhari. Tapi kalau pertemuan pada pagi ini insya Allah kita bahasnya pertama dari Al-Quran. Bulan lalu dari hadis, sekarang dari Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keempat An-Nisa ayatnya 18. Surat keempat An-Nisa ayatnya 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at. Tidaklah taubat diterima Allah bagi yang melakukan keburukan. Tidaklah taubat diterima Allah bagi yang melakukan kejahatan, keburukan. Hatta idza hadara ahadahumul mautu, sampai ketika datang ajal kepada salah seorang di antara mereka, qala, mereka atau dia mengatakan, ini tubtul ana, aku taubat sekarang, saya bertaubat sekarang. Jadi taubat tidak diterima ketika salah seorang di antara dia berbuat keburukan dan mendekati ajal, barulah dia taubat. Rahmat dan ampunan Allah sangat luas, tapi tidak diterima ketika
sudah mendekati apa? Ajal. Sudah mendekati ajal, maka tidak akan diterima. Walal ladzina yamutuna wa hum kuffar. Dan tidak akan pula diterima mereka yang mati dalam keadaan kafir. Ulaika a'tadna lahum adzaban alimah. Dan bagi mereka dipersiapkan azab yang pedih. Maka Rasul mengatakan ightanim khamsan qabla khamsin. Persiapkanlah 5 sebelum datangnya 5. Syababaka qabla haramika. Manfaatkan muda kita sebelum masuk tua. Wasihataka qabla saqamika. Manfaatkanlah masa sehat sebelum sakit. Wa ghinaka qabla fakrika. Manfaatkanlah masa kaya sebelum miskin. Wa faraghoka qabla syughlika. Manfaatkanlah masa kosong luang sebelum sempit. Dan yang kelima, wa hayataka qabla mautika. Manfaatkanlah masa hidup kita sebelum apa? Kematian datang. Maka sekarang kita belum mendekati ajal. Maka ketika sudah mendekati ajal, kitanya taubat, maka taubatnya tidak diterima. Siapakah contoh dalam Quran yang ketika mendekati ajal itu taubatnya enggak diterima? Ada, yaitu Fir'aun. Dalam Quran suratnya ke-10. Surat ke-10 itu nama suratnya adalah Yunus. Ayatnya 90. Bismillahirrahmanirrahim. Wajawazna bi bani Israil al-bahra. Kami selamatkan itu Bani Israil, yaitu umatnya Nabi Musa, untuk menyeberangi lautan. Fa'atba'ahum Fir'aunu wa junuduhu baghyaw wa adwa. Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka, ingin menganiaya dan menzolimi. Tapi kenyataannya Allah selamatkan Nabi Musa dan kaumnya Bani Israel menyeberangi lautan. Laut tertutup dan Fir'aun dan bala tentaranya terombang-ambing di tengah lautan. Allah lanjutkan dengan firman-Nya, hatta idza, sampai jika, sampai ketika adrokahul gharaku, sampai ketika Fir'aun hampir tenggelam. Nah, di ayat ini ada kata adroka yang berarti hampir. Kalau ada yang tanya, apakah dari potongan ayat ini Fir'aun sudah mati? Jawabannya, belum. Karena disebut dengan kata adroka yang berarti hampir. Ketika Fir'aun hampir tenggelam, qala, Fir'aun mengatakan, amantu, aku beriman. Atau Indonesianya, aku percaya. Annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Bahwasanya aku percaya tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Tuhannya Bani Israil. Tuhan Bani Israil tidak lain tidak bukan adalah Tuhan yang sama yang kita sembah. Yaitu siapa? Allah. Berarti kalau bahasa umatnya Rasul, la ilaha illallah. Maka Fir'aun di akhir hayat ketika sedang mengalami detik mendekati ajal, Fir'aun mengatakan, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel. Aku beriman tidak ada Tuhan yang dipercaya atau disembah kecuali Tuhannya Bani Israel. Atau mengatakan tidak ada Tuhan selain siapa? Allah. Dan di ujung kalimatnya Allah katakan, Fir'aun mengatakan,
wa ana minal muslimin. Ana itu siapa? Saya, dan saya termasuk golongan orang-orang muslim. Jadi ada 3 ucapan Fir'aun di akhir hayat ingin ditenggelamkan. 1, amantu, percaya. 2, tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Tuhannya siapa? Bani Israel. Dan yang ketiga, Fir'aun mengatakan apa? Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang apa? Islam, Muslim. Nah, kalau ada yang bertanya, apakah Fir'aun taubat itu? Apakah Fir'aun sedang akhir hayat mendekati ajal pernah ingin taubat? Jawabannya, pernah taubat. Lalu Allah jawab di Quran yang sama, surat yang sama, ayatnya berikutnya 91, Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Kenapa baru taubat sekarang? Berarti taubatnya Fir'aun tidak diterima. Dari situlah kita pahami rahmat Allah dan ampunan sangat luas, tapi tidak diterima kalau sudah mendekati apa? Ajal. Contohnya seperti yang diabadikan dalam Quran adalah Fir'aun, dan dikuatkan oleh hadis Rasulullah, innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughorgir. Allah nerima taubat hamba sebelum rohnya ada di mana nih? Tenggorokan. Ya Allah, semoga taubat kita diterima sama Allah. Maka dari situlah keinginan orang yang mendekati ajal, banyak yang ingin taubat. Contohnya Fir'aun. Tapi kemudian Allah abadikan jasad atau badannya Fir'aun dengan firman Allah di ayat berikutnya 92, falyauma nunajjika bi badanika. Pada hari ini kami, kata Allah, selamatkan badan Fir'aun. Jadi Fir'aun badannya sekarang masih ada apa tidak? Masih ada apa tidak? Masih. Di mana Ustadz? Di Mesir, di Mathaf Museum. Itulah abadinya. Tujuannya apa? Litakuna liman khalfaka ayah. Tujuannya agar Fir'aun menjadi pelajaran untuk mereka yang datang berikutnya. Ada loh manusia durhaka yang mengaku dirinya Tuhan, tapi tidak diterima taubatnya karena taubatnya sedang mendekati apa tadi? Ajal. Semoga Allah terima taubat kita. Maka taubat tidak diterima kalau sudah mendekati ajal atau sakaratul maut. Kemudian kita buka Quran suratnya 23. Surat ke-23, nama suratnya adalah Al-Mu'minun. Al-Mu'minun adanya di nomor 23. Ayatnya 99. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala. Maka apabila telah datang salah satu di antara kalian kematian, dia yang telah datang kematian mengatakan, Rabbirji'un, ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia. Jadi kalau ada yang bertanya apa keinginan mereka yang durhaka ketika mendekati ajal, 1, taubat, 2, minta dikembalikan hidup ke dunia. Saya ulangi ya, apa keinginan mereka yang durhaka ketika sakaratul maut mendekati ajal? 1, inginnya diterima taubat. Yang kedua, ingin minta dikembalikan kemana? Ke dunia. Kemudian apa yang diinginkan ketika dikembalikan ke dunia? Di ayat yang 100-nya, la'alli a'malu sholihah, karena aku ingin beramal soleh. Amal soleh berarti amal kebaikan. Amal soleh berarti amal kebajikan. Maka amal solehlah yang diinginkan orang kafir durhaka ketika sudah mendekati sakaratul maut. Minta dikembali. Pertama, minta taubatnya diterima. Yang kedua, minta dikembalikan ke dunia agar bisa beramal soleh.
Ya Allah, semangat kita beramal soleh nih. Karena itulah yang diinginkan orang yang durhaka ketika sedang menghadapi sakaratul maut. Dikuatkan lagi dengan surat 41. Surat 41 itu nama suratnya adalah Fussilat. Ayat keberapa Ustadz? Ayatnya 46. Surat 41 di ayat yang ke-46 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bizallamil lil abid. Barang siapa yang beramal soleh, maka amal solehnya itu sebenarnya kembali kepada siapa? Diri sendiri. COVID pandemi jika tidak salah di akhir 2019 dan berakhir di pertengahan 2022. Kala itu pemerintah Saudi menutup jamaah yang ingin menunaikan ibadah umroh. Maka kala itu manusia tidak umroh, apakah Allah hilang kekuasaannya? Jawabannya tidak. Jamaah tidak menunaikan tawaf, tidak umroh, apakah kala itu Allah hilang kekuasaannya? Jawabannya tidak. Maka kalau na'udzubillah umat manusia di muka bumi ini tidak sholat, apakah Allah kurang kekuasaannya? Jawabannya tidak. Allah tetap la haula wala quwata illa billah. Maka kalau saat ini na'udzubillah kitanya sedang asyik tidur, tidak sholat subuh, apakah Allah berkurang kekuasaannya? Tidak. Maka kita barusan sholat subuh dilanjutkan dengan hadir kajian pada pagi ini, sebenarnya akan kembali buat siapa? Diri sendiri. Kebaikan yang diinginkan orang yang sakaratul maut, kebaikan itu akan kembali untuk diri sendiri. Begitu pula di kalimat berikutnya, waman asa'a fa'alaiha, dan barang siapa yang berbuat keburukan, kejahatan, maka sebenarnya akan kembali buat siapa? Diri sendiri. Maka kalau ada orang enggak baik, kita balas dengan kejahatan, maka sebenarnya kita tanpa sadari sedang berbuat jahat untuk diri sendiri. Makanya saya sedang belajar terus nih. Terserah orang bagaimana sama kita. Yang penting kita tetap baik. Gimana tadi? Terserah orang bagaimana sama kita. Yang penting kita tetap apa? Tetap baik. Karena kalau ada orang nggak baik sama kita, kita balas dengan kejahat atau tidak baik, kita tanpa sadari sedang tidak berbuat baik untuk dirinya sendiri. Makanya orang tidak baik kita maafkan dan kita baikin, itu luar biasa. Kalau ada orang baik kita baikin, biasa. Tapi ada orang nggak baik kita baikin, itu luar biasa. Dan ada di Quran surat ke-15 namanya Al-Hijr ayatnya 47, wa nazahna ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Kami cabut rasa marah, kami cabut rasa dendam bagi mereka penghuni surga, dan mereka duduk di atas dipan bersaudara saling berhadap-hadapan. Jadi kalau ada yang bertanya, apakah di surga ada dendam? Tidak. Apakah di surga ada marah? Tidak. Bahkan apakah di surga ada cemburu? Tidak. Maka kalau di masjid ini ada sosok jamaah, hatinya mulia, suci, enggak temperamenan, enggak emosian, enggak suka marah, kalau boleh saya bilang dia adalah penghuni surga yang hadir di majlis pada pagi ini. Nah, ada tidak karakter yang seperti itu sekarang? Baiknya bilangnya apa? Insya Allah. Maka dari situlah kebaikan akan kembali untuk diri sendiri, dan keburukan akan kembali juga untuk diri sendiri. Wa ma rabbuka bizallamil abid, dan Allah tidak menzalimi hambanya. Maksudnya apa? Kalau Allah memberikan siksa di kubur dan dimasukkan ke neraka, semata-mata itu karena apa? Keburukannya. Benar nggak? Allah azab dia, Allah masukkan dia ke neraka, itu sebenarnya Allah bukan menzolimi, tapi Allah sebenarnya adalah tidak menzolimi, tapi itu karena perbuatan dirinya sendiri. Makanya sekarang semangat berbuat kebaikan, karena kebaikan akan kembali
dirinya sendiri. Ya Allah, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Semoga Allah selalu berikan pertolongan kepada kita untuk selalu memperbaiki zikir, memperbaiki ibadah kita, dan selalu mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena terkadang ibadah harus dipaksa. Ya, benar nggak? Ibadah terkadang harus diapakan? Dan begitu pula meninggalkan maksiat terkadang harus dipaksa. Ada nggak pertandingan final Piala Dunia di saat waktu subuh? Ada nggak? Ada di salah satu masjid, saya tidak sebut. Di dalamnya ada kajian, tapi di luarnya ada teras dan ada TV. Jamaah beberapa sedang asyik nonton bola. Dia bilang sama saya ustadz dua-duanya dapat dengerin kajian, juga dapat nonton. Ini juga jadi masalah nantinya ya. Tapi di sini terasnya nggak ada dan semua pada apa nih? Pada fokus. Makanya tinggal beberapa saat lagi menunggu final antara Argentina melawan Spanyol. Saya megang Spanyol insya Allah ya. Nah, terusin lagi ya. Berarti kalau begitu setiap kebaikan akan kembali untuk diri sendiri. Surat ke-6. Surat ke-6 yaitu surat Al-An'am. Ayatnya 160. Surat Al-An'am suratnya ke-6 ayat berapa tadi? 160. Nah, ini standar paling sedikit amalan pahalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Barang siapa berbuat kebaikan, pahalanya Allah lipat gandakan. Barang siapa beramal soleh, pahalanya Allah lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Dan ulama menyatakan ini standar pahala paling sedikit yang Allah berikan kepada kita. Berapa tadi pahala paling sedikit? 10. Dan dari dalil inilah yang disampaikan Nabi Muhammad ketika beliau menyampaikan keutamaan puasa sunnah 3 hari setiap pertengahan bulan. Namanya adalah Ayyamul Bid. Ustadz boleh nggak di awal, tengah, akhir? Kalau saya sesuai dengan teks hadisnya 13, 14, 15 Hijriah. 13, 14, 15 Hijriah. Jika saya tidak salah, insya Allah untuk bulan Julinya ada di Selasa, Rabu, dan Kamis akhir bulan. Nah, kalau kita puasa 3 hari, setiap kebaikan dilipat gandakan jadi 10, maka 1 hari puasa seperti puasa sebanyak 10 hari. Kalau kita berpuasa 3 hari, seperti berpuasa selama 30 hari. Itu yang pertama. Yang kedua, man shoma ramadhana summa atba'u bisitti min syawal faka'annama shoma dahar. Barang siapa yang berpuasa Ramadan diteruskan dengan puasa Syawal sebanyak, bukan 7 Bapak, berapa? 6 hari, maka pahala seperti berpuasa selama 1 tahun. Dari mana dalilnya? Ya ini, setiap kebaikan dilipat gandakan menjadi berapa? 10. 30 hari puasa di bulan Ramadan dikalikan 10 jadi berapa hari? 300 hari. 300 hari itu berapa bulan? Ya Allah, mudahkan yang menjawab benar, semoga berangkat umrah dengan keluarganya ya Allah. 300 hari, 30 hari, setiap hari dilipat gandakan jadi 10, maka 300 hari. 300 hari itu berapa bulan? 300 hari dibagi 30. Berapa bulan? 10 bulan. 10 bulan belum setahun. 6 hari Syawal. 6 dikali 10 sama dengan 60. 60 hari berapa bulan? 2 bulan. 10 tambah 2, 12. Atau biar gampangnya 30 ditambah 6 jadi 36 dikali 10. Nah, sementara kalender nasional berapa dalam sehari Pak Rizky? Enggak, kalender nasional dalam setahun berapa hari? Sementara tadi berapa? Kenapa begitu? Karena kalender Hijriah jumlah harinya lebih sedikit. Karena dalam kalender Hijriah tidak ada 1 bulan dengan jumlah 31 hari. Benar apa enggak ini? Sementara kalender Masehi ada enggak dalam sebulan 31 hari?
Ada, tapi kalender Hijriah nggak ada, makanya jumlah harinya lebih sedikit. Nah sekarang ada nggak dalil yang menguatkan lagi? Ada. Sekarang kita sholat dalam sehari semalam sebanyak 5 waktu. Bener apa enggak? Awal mulanya dalam peristiwa Isra dan Mi'raj di tahun ke-11 kenabian Nabi Muhammad, Allah perintahkan Nabi dalam peristiwa Mi'raj ke atas langit, Allah perintahkan sholat pertama kali sebanyak berapa waktu? 50 waktu. 50 waktu Allah ringankan menjadi berapa sekarang? 5. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Setiap kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Maka sebenarnya 5 waktu yang kita kerjakan, keringanan dari Allah untuk umat Nabi Muhammad, tanpa disadari pahalanya seakan-akan kita sholat seperti sebanyak 50 waktu. Bayangkan Pak, kalau sehari semalam 50 waktu, setiap berapa menit sekali kita sholat, hitung-hitungan yuk. Dalam satu hari semalam berapa jam? 24 jam. 1 jam berapa menit? 60. Maka 24 jam dikali 60 menit sama dengan 1440 menit. Bapak nggak usah ngitung di kalkulator lagi, saya udah ngitung di rumah. Berapa tadi jumlahnya tadi? 1440 menit. Maka kalau ada yang tanya berapa menitkah dalam sehari, jawabannya 1440 menit. Dalam sehari semalam tadi awalnya sholat berapa waktu? Maka 1440 menit dibagi 50, jangan ngitung, saya udah ngitung di rumah, 28 menit, 8 detik. Berapa tadi? 28 menit, maka kalau perintah sholat sehari semalam sebanyak 50 waktu, bisa dipastikan setiap 28 menit, 8 detik, kita ngapain tuh? Wah, ini meribetkan. Sedangkan Islam itu mempermudah, bukan meribetkan. Maka setiap 28 menit, 8 kita sholat. Maka kajian jam 5, setengah 6 kurang 2, stop dulu. Ngapain tuh? Sholat. Ribet, apalagi posisinya dia sebagai pengantin baru yang dikit-dikit. Maka diringankan jadi berapa tadi tuh? 5. Tapi setiap kebaikan dilipat gandakan menjadi berapa tuh? 10. Ini 10 nih. Ini 10 Pak. 10. Sampai di angka berapa Ustadz? Kalau merujuk dari hadis Nabi sahih riwayat Imam Muslim, Rasul mengatakan ila sab'i mi'ati dzikrin, sampai di angka 700. Setiap kebaikan standar minimalnya 10 kali lipat sampai di angka 700 kali lipat. Angka 700 dapatnya dari mana Ustadz? Dari hadis sahih Muslim. Tapi kalau dari Quran itu khusus pahala sedekah di angka 700 kali lipat. Mana dalilnya? Suratnya kedua Al-Baqarah ayatnya 261. Keberapa tadi suratnya tadi? Al-Baqarah kedua ayatnya 200 berapa? 61. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambata sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan kita menginfakkan harta seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Setiap satu tangkai berbuah 100. Karena tangkainya ada 7, maka berapa? Maka kalau begitu kita semuanya sedekah 1 rupiah dilipat gandakan menjadi berapa? 700. Maka dari situ saya pahami ternyata kebaikan juga sedekah dilipat gandakan menjadi 700. Kesini dulu deh sebentar. Ini kan tadi berapa? 10. Ini berapa? 700. Nah kisaran ini Pak, kisaran ini nih, ada yang 12, ada yang 15, ada yang 300, ada yang 500. Saya berharap pulang dari masjid ini semuanya pahalanya di angka 700. Ya Allah, semoga pahala kita semua di angka berapa tadi tuh? Nah, apa yang membuat kita nggak sampai di angka ini? Ternyata kisah ini telah diabadikan, telah tertulis dalam kitab Al-Wiqayatu Minal Jin wa Syayatin, di mana iblis Allah wahyukan, di mana Nabi Nuh Allah wahyukan kalau di kapalnya ada iblis. Di kapal Nabi Nuh ada siapa tadi? Iblis. Apa yang terjadi? Ukhruj ya aduwallah, keluarlah engkau wahai musuh Allah dari kapalku.
Apa ucapan iblis? Dakhaltu li usiba quluba ashabik fatakunu qulubuhum ma'i wa ajsadu ma'aka. Tolong fokus ucapan iblis ini nih. Jadi renungan buat kita. Iblis mengatakan, aku ingin ganggu umatmu. Badan umatmu di kapal sama kamu wahai Nuh, tapi hatinya sama iblis. Gimana tadi? Badan umat Nabi Nuh di mana tadi? Di kapal sama Nabi Nuh, tapi hatinya diganggu sama iblis. Badan bapak dan ibu sekarang ada di mana nih? Di masjid kan, tapi ada nggak Ustadz lagi tausiah nyender sambil merem tidur? Nggak, jangan nggak enak. Ada apa tidak? Ada nggak Ustadz lagi tausiah jamaahnya main handphone entah kemana pikirannya? Berarti kalau begitu saya khawatir pahalanya nggak sampai di angka. Ini kan hari ini hari Jumat nih. Ya insya Allah kita sholat Jumat. Ada nggak khotib ketika khutbah Jumat jamaahnya main handphone? Nggak di sini ada nggak? Saya pernah kok khutbah di sini dan ada. Ada nggak khotib sedang khutbah Jumat, kemudian jamaahnya nyender merem tidur? Berarti kalau begitu itulah yang pahalanya tidak sampai di angka. Tapi saya lihat jamaah bapak, meskipun sebelah sini pada nyender semuanya, tapi fokus. Saya berharap insya Allah pahalanya 700 kali lipat. Jamaah ibu bagaimana Ustaz? Samar-samar karena tertutup dengan satar atau hijab. Tapi semoga ibu-ibu juga pada fokus, pahalanya di angka berapa tadi tuh. Nah, pahala kebaikan minimal 10, paling banyak 700 kali lipat. Ada nggak pahala yang tanpa batas kebaikannya? Ada. Apa itu? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Suratnya Az-Zumar 39 ayat 10. Hanya orang-orang yang bersabarlah Allah berikan pahala tanpa batas. Maka pahala lebih dari 700 kali lipat. Hadapilah banyak ujian dengan sabar. Masya Allah, pahalanya akan mengalir tanpa batas. Makanya punya istri, apabila ada bapak punya istri galak cerewet, sabar. Maka bapak seumur hidupnya pahalanya tanpa batas. Makanya ada tamu datang ke rumah saya dari BSD. Dia bilang sama saya menghadapi istri, Ustadz banyak mengalah. Maka banyak mengalah bahasa lain dari takut sama istri. Nah ini, karena harus selalu apa dia tuh? Sabar. Dan kata dia pahalanya tanpa batas. Begitu pula istri yang suaminya nikah lagi dengan kedua, maka istri harus hadapi dengan apa? Sabar. Maka seumur hidupnya pahalanya mengalir tanpa batas. Semoga Allah berikan kita pahala tanpa apa tadi. Makanya melatih karakter enggak baperan susah. Saya ulangi ya, melatih karakter yang tidak apa tuh? Baperan susah, dikit-dikit baperan. Bahasa Betawinya ambekan. Janganlah jadi manusia yang karakternya apa tadi? Baperan. Saya berdoa terus, saya selalu nggak putus doa. Berikan kesabaran, jauhkan dari sifat terlalu ke bawah perasaan. Jamaah selonjoran. Tuh telapak kaki pas banget menghadap muka saya. Ya Allah, ustadznya harus apa Pak? Sabar. Ini jamaah rata-rata bapak dan ibu sudah senior, makanya temanya sakaratul maut dan azab kubur. Nanti jam 7 pagi saya ditunggu insya Allah di kajian berikutnya, tapi jamaahnya umumnya ibu-ibu muda, makanya temanya keharmonisan dalam rumah tangga. Tadi kalau orang tua apa temanya tadi? Dah kembali lagi ya. Jadi itulah yang diinginkan orang apa tadi itu? Orang sedang sekarat. Yang pertama inginnya taubat, dan yang kedua inginnya beramal soleh. Dan amal soleh itu akan kembali untuk diri kita, dan Allah berikan pahala paling sedikit berapa tuh? 10, dan paling banyak di angka 700. Yang enggak sampai angka 700 karena dirinya di dalam tempat itu, tapi pikirannya, hatinya diganggu sama jin. Dan pahala lebih dari angka 700 yaitu pahala banyak apa tadi?
sabar. Maka latihlah diri kita biar sampai akhir hayat tidak ada rasa yang dikit-dikit terlalu ke bawah apa? Perasaan. Makanya kalau menghadapi jamaah, mukanya asem, nggak enak dilihat, itu jangan ngelihat dari zohirnya. Kelihatannya asem, nggak enak dilihat. Pas salaman, begitu santun tutur katanya. Ternyata saya mulai paham, muka yang asem, nggak enak dilihat, memang itulah yang Allah ciptakan. Tapi kita yang terlalu ke bawah apa tadi? Perasaan. Jauhkan ke bawah perasaan, hati semakin legowo dan insya Allah jauh dari stres. Insya Allah. Terusin apa enggak ini? Ya. Gimana? Apa yang kita lakukan ketika kita menghadapi orang yang sedang mendekati ajal? Ada di dalam buku namanya Ihya Ulumuddin, tertulis dalam satu riwayat, uhduru mautakum, dekatilah orang yang sedang ajal atau sakaratul maut, walakinuhum, dan talkinkanlah la ilaha illallah, atau baca Quran surat 36. Nabi mengatakan iqra'u yasin ala mautakum, bacakanlah Quran suratnya Yasin untuk orang yang sedang mati. Matinya di sini ulama seperti Imam Malik mengatakan yaitu ketika sakaratul maut. Maka ketika kita mendekati orang yang sedang ajal, di telinganya kanan atau kiri ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau bahasa cepetnya zaman dulu bilangnya nyebut, nyebut, nyebut. Kadang karena terlalu sering disingkat jadi but, gitu ya. Tapi kalau begitu ucapannya apa tadi? La ilaha. Nah, kenapa kita disuruh mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Setidaknya dua. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan kalimat apa tadi? La ilaha illallah, dijanjikan masuk ke dalam apa? Surga. Yuk kita baca bareng-bareng. La ilaha illallah. Sekarang baca itu gampang apa susah? Gampang, tapi nanti lagi sekarat. Kenapa disuruh baca la ilaha illallah? Fa inna syaitana yahduru ahadakum inda mautihi. Ada setan sebelah kanan nyerupain ibu dan mengatakan, mut Yahudian, anakku, ibu bahagia di sorga karena beragama Yahudi bukan Islam. Keluar anakku dari Islam, ikutin agama Yahudi, agama ibu. Sebelah kiri setan menyerupain bapak dan mengatakan, mut Nasranian, matilah engkau wahai anakku beragama Nasrani karena bapak sekarang bahagia di sorga karena beragama Nasrani. Maka kanan kiri setan yang menyerupai bapak dan ibu kandung kita itu adalah gangguan setan korin yang disebut dengan sebutan fitnah sakaratul maut. Apa tadi namanya? Fitnah. Makanya ada doa biar setannya pada pergi. Apa doanya Ustaz? Dari Quran ada, dari hadis ada. Dari Quran suratnya ketiga ayatnya 8, Rabbana la tuzigh. Ayo bareng-bareng dong. Rabbana la tuzigh. Terus kan? Ya Allah mudahkan ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal. Dan dari hadis Allahumma inna na'udzubika min fitnati sakaratil maut. Yang kedua yang kita lakukan ketika mendekati ajal, baca surat apa tadi ya? Yasin. Kalimatnya iqra'u, baca, bukan dengerin. Saya ulangin ya. Kalimatnya apa tadi? Iqra'u, bacakan, bukannya di dengerin apa dengarkan. Tadi saya ngomongnya apa? Yang benar dengarkan apa bacakan. Maka kalau begitu anak, itulah pentingnya anak pintar baca Quran. Jadi ayah lagi sekarat, taruh MP3 Yasin. Padahal masa sebenarnya kalimatnya apa tadi? Iqra'u, bukan isma'u, tapi apa tadi? Iqra'u. Nah, kenapa dibacakan Quran surat Yasin? Salah satu tujuannya adalah biar roh keluarnya enggak susah, biar gampang. Maka dari situlah banyakilah doa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Jadi yang pertama ucapkan talqin la ilaha illallah, kedua bacakan Quran surat Yasin.
Sin, dan kalau boleh saya tambah Bapak penanya, Bapak, ada Bapak Arif, ada 2 nama Bapak Arif, ada berapa? Pak Arif, Pak Arif suaminya Bu Ira, mana Pak Arif? Pak Arif, ya Allah Pak Arif semoga sehat selalu ya Allah. Ada Pak Arif, Pak Sentot, ada Pak Sentot, ada Pak Moro, Pak Alamudin. Maka boleh tambah lagi 1, la ilaha illallah, bacakan Quran surat Yasin 36. 1 lagi kalau boleh saya tambahkan dengan diri saya, apa itu? Jangan berburuk sangka sama Allah. Makanya orang yang lagi sekarat apabila bisa komunikasi, Bapak, Ibu, tolong jangan buruk apa tadi? Sangka kepada siapa? Allah. Maka bagaimanapun derita sakit yang dialami ketika sedang sakaratul maut, tetaplah berbaik sangka, karena Allah tergantung dari prasangka kita. Sama-sama, Allah tergantung dari prasangka kita. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Di Quran surat 49 ayatnya 12. Jauhkan prasangka kepada manusia maupun prasangka kepada siapa? Allah. Maka ketika sedang sekarat, tambahkan lagi, Bapak, Ibu, baca la ilaha illallah, kitanya baca Yasin, dan tolong jangan berburuk sangka, karena sebenarnya sakit yang diderita itu tandanya bisa jadi Allah menghapuskan dosa atau Allah ingin mengangkat derajat. Maka dari situlah jangan berburuk sangka kepada manusia ataupun kepada siapa? Allah. Melebar sedikit ya. Kalau cuma di mana nih? Pikiran. Pak Alamudin pernah berusaha sama saya enggak? Ya Allah, ada laki-laki sayang sama laki-laki. Ya Allah, semoga panjang umur sehat ya. Innallaha tajawaza li an ummati ma waswasat fi suduruha ma lam ta'mal aw takallam. Allah akan menghapuskan, Allah akan mengampuni dosa kita selama masih berada dalam pikiran, selama belum terucap dan diperbuat. Sama-sama ya. Selama masih di mana tadi itu? Pikiran, belum terucap atau makanya cepat-cepat deh. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Ya Allah, aku berlindung dari bisikan setan dan aku berlindung dari kehadiran setan. Makanya mulai saat ini kalau ada orang kita lihat dan kita ada pikiran buruk sangka, selama di pikiran belum terucap nggak dihitung dosa, tapi cepet-cepet. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Nggak apa Ustaz? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nggak apa juga Ustaz? A'udzubillah. Maka kalau masih pikirannya masih pikiran masih selalu berada, inilah suara yang saya nantikan dari pagi. Ketika pikirannya masih ada, boleh berludah 3 kali ke sebelah kiri. Makanya pulang dari sini kalau ada yang ludah 3 kali ke sebelah kiri, itu saya khawatirkan ya. Berarti mulai saat ini kita harus lawan nafsu. Tutup surat ke-79 ayatnya 40. Ke berapa tadi suratnya tadi? 7. Begitu Pak Arif, bisa dipahami Pak Arif ya? Berapa tadi? 79. Surat 79 ayatnya berapa tadi? Ayatnya 40. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka orang yang takut kepada kebesaran Allah dan selalu mengendalikan hawa nafsu, maka surga lah tempat tinggalnya. Maka kalau begitu, ibadah bisa istiqomah. Salah satu caranya kendalikan apa tadi? Hawa nafsu. Kendalikan hawa nafsu. Makanya yang saya bilang tadi, ibadah terkadang harus dipaksakan dan meninggalkan maksiat pun
harus diapakan? Yuk sama-sama Bapak ke tangan saya ya. Ibadah terkadang harus dipaksa, begitu pula meninggalkan maksiat terkadang harus. Nah, nanti lihat ketika final. Di waktu bersamaan subuh umpama. Bapak nonton apa subuh berjamaah? Nah, sekarang. Gitu ya. Berarti ibadah harus dipaksa, meninggalkan maksiat pun harus maka pulang dari sini, di depan ada wanita pakaian terbuka aurat dan cantik, paksakan. Bukan paksakan melihat. Paksakan untuk apa? Susah ya, istiqomah. Itulah manusia lebih mulia ketimbang malaikat. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Bapak bilangnya bariyah aja deh, yuk. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Itu apa Ustaz? Suratnya Al-Bayyinah. Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal soleh, mereka itulah khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Jadi sebaik-baik makhluk adalah yang beriman, beramal soleh, tambahkan yang suka kendalikan hawa nafsu. Biasanya nafsu kalau dituruti, kalau udah tersampaian akan nyesel. Gitu ya. Makanya pinter-pinter laki-laki harus kendalikan apa tadi? Nafsu. Makanya hati-hati dengan 3 kata yang ujungnya ta. Harta, tahta, dan apa? Wanita. Banyak orang yang tidak bisa kendalikan hawa nafsu karena kalau kita dihadapkan dengan apa yang pertama? Harta. Dan banyak orang yang jatuh nggak peduli siapa musuh dan siapa kawan demi untuk memperebutkan apa? Tahta. Dan banyak laki-laki tersungkur jatuh karena rayuan wanita. Nikah yang pertama, nikah lagi yang kedua, yang pertama udah nggak dipedulikan lagi, disia-siakan. Larinya kemana tadi? Kedua. Setelah itu susah lagi, kembalinya ke satu lagi. Ada nggak tipikal ustadz yang kayak begitu? Nggak, jangan bilang banyak, bilangnya ada aja gitu ya. Semoga ada barokahnya. Saya tidak bisa sampai akhir, semoga ada manfaatnya. Semoga kita semuanya semangat beramal soleh, harus kendalikan hawa nafsu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna na'udzubika min fitnati sakaratil maut. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.